Para bruder, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki Santo Yusuf Pati maupun paroki administratif Maria La Salette Juwana yang terkasih, berjumpa kembali kita di dalam renungan inspirasi mingguan. Inspirasi hari ini, di hari Minggu biasa ke-15 ini, akan kita ambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, perikop ini mengingatkan kita semua sebagai murid-murid Yesus bahwa Yesus mengutus seperti halnya waktu itu mengutus ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Kita pun diajak oleh Yesus, diperintah oleh Yesus untuk juga diutus mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah, mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan tergenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti para murid yang waktu itu diutus, dikatakan, "Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat." Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saya akan menggarisbawahi kata menyembuhkan. Yesus ingin para murid menyembuhkan. Tentunya ini relevan di tengah kita, umat Katolik, di paroki Santo Yusuf Pati maupun di paroki Maria La Salette Juwana, juga bersama dengan masyarakat yang masih di dalam keprihatinan wabah COVID Corona ini. Tentunya banyak hal yang kita rasakan sebagai anggota masyarakat. Jiwa kita, ada juga saudara-saudara kita yang secara fisik ingin disembuhkan dari ketakutan akan COVID, dari kelesuan semangat akan wabah COVID ini, putus harapan, kehilangan arah, dan akhirnya juga disembuhkan, ingin disembuhkan baik secara fisik maupun secara rohani. Hampir 2 tahun kita menjalani situasi yang tidak mudah ini, dan kita diperintahkan oleh Yesus untuk juga bisa menyembuhkan satu dengan yang lain, saling menyemangati. Di berbagai kesempatan kita juga bisa terlibat untuk saling menyembuhkan ini, bahwa kita bisa bekerjasama dengan pemerintah, senantiasa hidup di dalam prokes, sehingga kita bisa juga menyembuhkan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga keadaan semoga semakin membaik. Kita juga bisa membantu
mereka yang sudah terpapar, agar bersemangat, agar yakin bahwa dengan dukungan dari keluarga mereka bisa berjuang untuk mengatasi dan juga menghadapi paparan virus corona ini dengan kekuatan baik doa-doa, perhatian, dukungan kita, sehingga secara rohani dia disembuhkan untuk kembali sehat. Perintah Yesus di dalam Injil Markus ini sangat relevan. Di tengah kita semua, mari dengan beraneka cara kita melihat orang lain, tidak dengan stigma-stigma yang negatif. Oh, dia sudah pernah terpapar, oh dia pasti akan begini. Tidak. Mereka butuh kekuatan, mereka butuh dukungan, mereka butuh diterima, mereka butuh disembuhkan, mereka butuh didorong, disemangati. Mereka adalah saudara-saudara kita yang karena COVID corona ini mungkin terpapar, sehingga terkadang menjadi putus harapan, lemah semangat. Kita dukung, kita beri kekuatan, kita beri dukungan, kita sapa, kita doakan. Oleh karena itu, para bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari di tengah wabah COVID corona yang masih menjadi keprihatinan bangsa kita, selain doa-doa yang senantiasa kita panjatkan di hadapan Allah, kita secara konkret juga menyembuhkan saudara-saudara kita yang mungkin lemah di dalam iman, putus harapan, putus asa, menjalani hidup yang tidak mudah di tengah wabah COVID corona ini. Saling menyembuhkan adalah upaya konkret perwujudan iman, melihat orang lain sebagai saudara, orang lain sebagai bagian dari kita. Dan tentunya kalau semua orang bisa saling menguatkan, memberi dukungan dengan beraneka cara, keadaan paling tidak akan menjadi lebih baik. Dan mereka yang sakit sungguh merasa terbantu karena ada belas kasih, ada pertolongan, ada bantuan dari kita semua. Mari kita melaksanakan sabda Tuhan ini untuk saling menyembuhkan. Berkah dalam